SDN 003 Sambutan beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Ibu Isa Awaliha SPD MPD Kapuk, serta Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anakku yang berbahagia. Segala puji dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam ditujukan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat rahmatnya lah kita hari ini dalam keadaan sehat, bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dalam acara aksi nyata paparan prakarsa perubahan dan visi sekolah calon guru penggerak seperti itu majelis. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa, sambutan, lalu acara puncaknya yaitu acara paparan prakarsa perubahan dan visi sekolah yang akan disampaikan langsung oleh beliau Pak Ajis. Untuk acara pertama, pembukaan, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berikutnya adalah doa kepada beliaunya Pak Nurdin, disilakan. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Allahumma. Terima kasih disampaikan. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama kepada beliau Ibu Kepala Sekolah Ibu Sami SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita masih bisa melangkahkan dan mengayunkan kaki kita dari rumah untuk menuju ke tempat yang sangat sederhana ini. Kemudian tak lupa kita aturkan salam serta selawat pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang menghantarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang. Demikian kerabat serta keluarga beliau yang setia sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dari Guru Penggerak, Ibu Iza Awaliha SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, yang terhormat Ibu dari komite atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Guru SD 039 semuanya, dan anak-anak sekalian yang Ibu sayangi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Guru Penggerak yang ikut membantu dalam hal perubahan di sekolah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih banyak pula pada Pak Ajis, yang mana untuk SD 03 Sambutan adalah Pak Ajis dan seluruh sekolah di Kecamatan Sambutan, kalau tidak salah ada 18 SD. Saat itu yang mengikuti Guru Penggerak yang berhasil yang awal itu berdua ya Pak Ajis? Nah, berdua. Jadi di sini yang perlu Ibu sampaikan pada orang tua siswa atau komite yang mewakili, di sini mungkin sekolah kita ini sangat sederhana, tetapi bagaimana ke depannya. Yang pertama itu untuk kemajuan satu sekolah itu adalah guru-gurunya.
Demikian juga pemimpinnya, Bu ya. Selain itu juga tentunya dibarengi dengan jumlah siswanya karena menyangkut dana. Jadi ini yang harus kita tahu. Berhubungan dengan ini, bagaimana caranya di bidang pendidikan ini untuk sekolah, untuk memajukan sekolah itu? Maka berbagai macam cara dinas pendidikan ataupun pemerintah itu. Salah satunya adalah guru penggerak. Nah, tujuan guru penggerak ini tadi adalah tentunya untuk mewujudkan bagaimana sekolah, di mana suatu satuan pendidikan itu atau sekolah-sekolah bisa maju, mulai dari kebersihan lingkungannya, kemajuan daripada anak didiknya dan lain sebagainya. Selain itu juga mengapa juga saya berterima kasih kepada guru penggerak ini tadi itu, artinya untuk membantu kepala sekolah dalam memikirkan kemajuan suatu sekolah itu. Apalagi program dari pemerintah maupun dinas pendidikan atau pemerintah setempat seperti wali kota atau gubernur, bagaimana caranya di wilayah ini bisa maju. Maka dimulai dari salah satunya adalah bidang di pendidikan. Ada guru penggerak yang membantu daripada dari pihak guru penggerak, membantu guru penggerak yang ada di sekolah yang sudah di sekolah ini yang sudah dilatih dan sebagainya, ikut pelatihan di sini, masuk atau terus mengontrol adakah perubahan selama beberapa bulan setelah ada pelatihan guru penggerak, begitu ya Bu ya. Nah, adakah itu perubahannya? Apa penyebabnya jika itu kesulitan? Apa masalahnya? Ya Bu ya, tuh. Kurang lebihnya semoga pertemuan hari ini ada berkahnya buat kita semua yang akan datang lebih maju lagi dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan kepada Ibu Iza Awalia SPDI MPG, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya para bunda ya. Terima kasih yang sudah hadir meluangkan waktu hari ini, saling berkolaborasi membantu Pak Aziz membuat prakarsa perubahan. Mengapa ini penting? Barangkali di sebuah sekolah itu di negeri Konoha sana, visi misi sekolah itu dari zaman purba belum pernah direview. Dan visi misi sekolah itu biasanya satu Indonesia seragam, menciptakan siswa yang memiliki impact dan berkemampuan global. Nah, akhirnya tidak dapat diukur. Nah, jadi sebisa mungkin ini kan masih SD, harus diukur dengan tepat, direview setiap tahun bahkan lebih bagus. Jadi kalau visi misi itu sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman, segera direview lagi. Nah, itu mungkin salah satu fungsi keberadaan dari Pak Aziz lahir ke muka bumi ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lahir gak ada gunanya. Seperti nyamuk itu aja bahkan ada gunanya. Makan, menghisap darah, mati. Akhirnya ada pabrik baygon, nah minimal gitu. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang misalnya minder, stres saya ikut guru penggerak, memang karena memang hambatannya adalah anak-anak SD ini merupakan fondasi awal, ya kan? Gitu Bu. Nah, jangan disia-siakan. Masih suci, masih bersih, masih belum terkontaminasi. Kalau berangkat dari rumah itu pasti bapak ibunya ngajarin hal yang benar. Kalau melakukan kesalahan minta maaf, tidak boleh teriak-teriak. Kalau terlambat mohon izin sama bapak ibu guru, sudah diajarin dari rumah. Di sekolah juga sudah diajarin di kelas. Jadi bapak ibu nanti dalam melakukan prakarsa perubahan, mereview bahkan mengganti atau menyusun ulang visi misi sekolah, satu yang harus bapak ibu perhatikan, perilaku apa ya? Perilaku apa yang nampak di dalam visi tersebut? Yang pertama kan
kalimat rumpangnya. Nanti akan dipimpin oleh Pak Aziz bagaimana kalimat rumpang itu Bapak dan Ibu pasti memiliki harapan terhadap anak-anaknya kan Bapak Ibu? Punya untuk dijadikan di visi misi sekolah, sehingga ketika dipajang di sekolah anak-anak langsung hafal. Seperti itu ya Ibu pimpinan dan Pak Aziz serta Bapak Ibu guru. Jadi nanti kalau ada masukan diskusi dari Pak Aziz langsung disambut aja. Saya pengen anak saya begini, saya pengen anak saya begini, supaya sekolah nanti bikin program yang mendukung perkembangan murid. Saya rasa itu saja bisa saya sampaikan, sudah 2 jam sepertinya tadi. Nah, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu paparan prakarsa perubahan dan visi sekolah yang langsung disampaikan beliaunya yang bersangkutan Pak Aziz Saiful Amrullah SPD. Kepada beliau disilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, karena waktu. Terima kasih waktunya untuk Ibu Iza Waliha yang sudah berkenan hadir di sekolah kita, dan terima kasih juga waktunya untuk wali murid tercinta karena sudah menyempatkan mendampingi sekolah untuk mengikuti kegiatan ini, dan anak-anak yang Bapak sayangi, dan rekan-rekan guru yang sudah senantiasa berkolaborasi mulai dari kemarin untuk menyiapkan semuanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya singkat saja Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita buka diskusi santai, diskusi ringan lah ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan coba memaparkan tentang prakarsa perubahan dan visi sekolah serta visi saya saat mengikuti guru penggerak. Topik utama dalam kegiatan ini adalah rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Salah tulis itu ya. Dengan menyusun visi misi yang mengartikulasikan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Mungkin teman-teman dan juga ibu-ibu ada yang baru dengar apa itu profil pelajar Pancasila, atau ada yang sudah dengar cuman belum mengerti apa maksudnya. Nanti di materi saya ini akan saya jelaskan sedikit tentang pengertian dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak yang disingkat CGP, salah juga tulisnya, berkolaborasi dengan warga sekolah menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, calon guru penggerak berkolaborasi dengan warga sekolah menyusun bakja. Bakja nanti saya akan tampilkan juga di belakang, berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah ditentukan dan kemudian mengimplementasikannya. Jadi bakja ini sebuah rancangan sebuah program yang dari bagian awal sampai akhirnya untuk memulai aksinya. Nah itu. Selanjutnya adalah pokok bahasan. Pengertian apa itu visi. Setelah ini saya sudah menyimpulkan dari beberapa sumber tentang pengertian apa itu visi dan mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena yang saya dapatkan selama ini di grup penggerak adalah tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nantinya akan saya sebarkan ke teman-teman supaya teman-teman juga ikut sama-sama mengaplikasikannya di sekolah kita semua. Serta prakarsa perubahan yang sedang saya lakukan saat ini. Lalu mimpi tentang murid. Visi calon guru penggerak yaitu saya. Visi ini adalah pengertian dari visi. Visi adalah pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa depan. Ini adalah pengertian visi untuk sekolah. Dari pengertian ini juga saya ambil dari beberapa sumber dan saya coba merangkum.
Jadi larinya visi yang saya jelaskan di sini adalah ke sekolah. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Selanjutnya, visi pendidikan Indonesia. Nah, ini visi pendidikan Indonesia. Mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Itu visi pendidikan Indonesia. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini sedikit penjelasan dari profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi tujuannya nanti adalah untuk kita ini seorang guru membuat seorang anak itu menjadi memiliki nilai-nilai Pancasila. Apa aja nilai Pancasila itu ya? Seperti sila 1-5 itu ya. Selanjutnya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun, bukan menuntut, bukan mendorong, tapi sama-sama menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki kelakuan dasarnya, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk memperjelas ini, kodrat anak itu ada 2, kodrat alam sama kodrat ya kekanak-kanakannya itu ya kodratnya. Jadi kodrat zaman, kodratnya yang pada anak mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Nah, yang mungkin kalau Bapak Ibu wali murid yang hadir, kalau rekan-rekan saya mungkin pernah membaca atau pernah mendapat materi ini, mungkin tidak sedikit asing, tapi untuk para wali murid mungkin ini agak sedikit asing. Jadi saya menjelaskan secara singkat aja. Jadi maksud dari Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun ke kodrat yang ada pada anak. Jadi kita tidak memaksakan mereka memiliki kemampuan yang sama dengan rekannya, dengan temannya. Yang satu bisa seperti yang kita lihat, yang satu bisa menggerakkan gerakan paskibra dengan baik dan benar saat baris berbaris, dan ada teman yang lain sangat susah menggerakkan gerakan baris berbaris itu, tapi dia punya keunggulan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita menuntun apa sih sebenarnya kodratnya dia ini, dan juga tujuannya juga bukan bukan paksaan, tapi memperbaiki lakunya. Kita hanya memperbaiki lakunya dia, bukan dasarnya. Dasarnya anak itu tidak bisa kita rubah, cuman hanya bisa kita perbaiki. Oke, selanjutnya filosofi Ki Hajar Dewantara dan visi calon guru penggerak. Mendidik ibarat melukis dalam kanvas kehidupan setiap hari murid dengan segala keunikan yang dimiliki, maka sebagai pendidik akan mudah fokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki murid. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita fokus dengan kekuatan yang dimiliki murid dan potensinya. Tidak bisa memaksakan dia untuk menjadi seperti orang lain. Untuk itu, asesmen awal sangat penting dilakukan di awal pembelajaran sebagai potensi kodrat yang dimiliki murid di masa mendatang. Sedangkan budaya sekolah tercipta dari kompetensi dan visi pendidik. Pendidik juga berfokus sebagai pemimpin pembelajaran dan membiasakan dengan segala positif. Sugesti positif akan terbentuk budaya potensi pula. Prakarsa perubahan.
Prakarsa atau manajemen perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inti inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankannya dan meningkatkannya. Jadi itu tujuan prakarsa perubahan saya, itu mencari sesuatu yang sudah baik, hal-hal baik yang ada di sekolah. Saya coba untuk mempertahankan dan kalau bisa nanti saya menambah, meningkatkannya lagi. Insya Allah. Nah ini yang saya bilang tadi Bagja. Jadi alur Bagja ini seperti ini. Melalui dia menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota atau ekosistem sekolah atau organisasi. Nah, inquiry apresiatif ini menggunakan tahapan yang disebut dengan Bagja, terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali impian, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Sama seperti di lingkarannya, Bu ya. Warnanya ungu, oranye, hijau. Hijau apa itu? Hijau lumut mungkin. Ya. Selanjutnya prakarsa perubahan menumbuh kembangkan potensi dan kekuatan siswa atau kodrat alamnya. Jadi lebih fokus menumbuh kembangkan potensi yang ada dari siswa itu dan kekuatan siswa atau disebut kodrat alamnya dia, kekuatannya dia dari lahirnya ini. Nah, ini adalah Bagja saya langsung klik aja. Nah, jadi di pendidikan guru penggerak kami disuruh membuat ini satu orang satu, tidak boleh sama. Jadi ya, saya tidak perlu membacakan yang ini ya, terlalu panjang. Visi saya adalah ini, yang paling atas. Mewujudkan peserta didik yang religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Siswa yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Jadi visi saya seperti di atas. Lalu untuk mensukseskan visi yang saya buat, saya harus bisa merangkumnya di dalam sebuah program Bagja yang tadi itu, buat pertanyaan dan selanjutnya. Di poin buat pertanyaan ini, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan religius sehingga meningkatkan ketakwaan peserta didik sekolah? Lalu mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang religius? Bagaimana metode yang dilakukan untuk membentukkan peserta didik religius? Nah, yang saya tanggapin dari pertanyaan yang saya buat dan saya jawab sendiri adalah membiasakan sebelum memulai proses pembelajaran dengan doa, berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat, rekan guru lainnya, teman-teman saya mengajar di sekolah, dan kepala sekolah terkait pentingnya pengembangan nilai religius. Mengapa? Karena pengaruh perkembangan zaman yang semakin maju di era digitalisasi ini mengkhawatirkan kita pengguna IT itu lebih ke arah negatif, apalagi anak-anak ya, tanpa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrolnya 24 jam. Sehingga kita perlu menanamkan ketakwaan. Jadi kalau sudah ada ketakwaan dalam dirinya, mungkin melihat wanita yang agak seksi sedikit, astagfirullah, geser. Gak jadi dia geser. Selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan di sini adalah siapa yang bisa memberikan pemahaman dalam mewujudkan pembelajaran religius? Aktivitas apa saja yang dapat menuntun anak dalam mewujudkan religius? Situasi bagaimana yang bisa mewujudkan nilai religius itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Yang pertama, langkah saya adalah, tindakan saya adalah melakukan studi tiru dengan pesantren atau madrasah. Jadi mungkin kami bisa ke salah satu sekolah yang sudah lama melaksanakan tentang peningkatan dari pembelajaran yang religius seperti pesantren atau madrasah, berkolaborasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan studi tiru ya.
pasti berhubungan, ingin melaksanakan sholat zuhur, pasti kita juga harus berkolaborasi dengan sekolah tersebut. Membiasakan sholat zuhur berjamaah di masjid atau musola di sekolah. Nah, ini aktivitas yang dapat menuntun untuk ke arah religius. Untuk yang muslim mungkin kita biasakan sholat zuhurnya di masjid, atau jika sekolah itu mempunyai musola, di musola sekolah. Nilai-nilai apa yang sudah dibawa warga sekolah dalam mewujudkan peserta didik yang religius. Nah, jadi situasinya bagaimana? Kita tinggal lihat dari sekitar lingkungan warga sekolah. Nilai-nilai apa sih yang di sekitar sekolah ini yang sudah mendukung atau yang sudah ke arah anaknya sendiri untuk religius, yaitu peserta didik kita. Gali mimpi. Nah, impian saya adalah setelah melakukan itu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi ketika peserta didik didik yang religius tercapai? Bagaimana perasaan saya setelah peserta didik yang religius tercapai? Membuat gambaran atau narasi diri ketika pembelajaran yang religius tercapai. Jadi saya harus membuat gambaran gimana nanti seandainya peserta didik nanti tercapai religiusnya. Meningkatkan ibadah agar menjadi teladan yang baik peserta didik. Nah, saya juga selain menginginkan visi saya untuk mereligiuskan peserta didik, saya juga harus meningkatkan ibadah saya sendiri agar menjadi teladan bagi anak-anak untuk lebih ke religius, serta membuat program-program religius seperti sholat duha, tadarus setiap hari sekolah. Nah, itu seperti sekolah-sekolah di yang swasta, yang sekolah-sekolah yayasan ibtidaiyah. Mereka ada yang hari Jumatnya itu bukan senam tapi tadarus membaca Quran. Selanjutnya tentang jabatan rencana. Apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai pembelajaran? Apa tindakan yang bisa didukung usaha mencapai peserta didik yang religius? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai peserta didik yang religius? Yang saya lakukan adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Jadi setiap minggunya itu dicatat perkembangannya seperti apa. Melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program-program kegiatan. Jadi kami juga harus berdiskusi tentang program-program yang nanti larinya untuk mensukseskan sifat siswa peserta didik yang religius. Selanjutnya adalah atur eksekusi. Siapa yang mengarahkan dan memantau untuk terwujudnya peserta didik yang religius? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai siapa saja? Kapan usaha mencapai program peserta didik yang religius akan mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan peserta didik yang religius? Siapa yang menampung kendala dan permasalahan yang muncul saat penerapan? Tindakan saya adalah mengajak warga sekolah untuk terlibat aktif dalam program kegiatan untuk terwujudnya peserta didik yang religius. Melibatkan orang tua murid untuk mendukung kegiatan meningkatkan ketakwaan agar terwujudnya peserta didik yang religius. Melakukan absensi di setiap program kegiatan yang berjalan. Berkolaborasi dengan pihak masjid terdekat untuk menjalankan program. Ini yang terakhir khususnya bagi sekolah yang tidak memiliki musola, termasuk kayak sekolah kita. Jadi kita harus berkolaborasi dengan pihak masjid untuk menjalankan program yang tadi saya bilang, sholat zuhur berjamaah. Ini untuk atur eksekusi. Oke, selanjutnya itu bab J tadi sudah selesai. Jadi ini imajiku tentang murid di masa depan. Jadi saya itu menginginkan 5-10 tahun ke depan mereka itu seperti apa. Nah, mereka dapat, kalau menurut saya mereka harus dapat
mencapai kebahagiaan dan kesuksesan sesuai dengan keinginan dan cita-cita mereka masing-masing. Namun kembali ke visi saya tadi, tetap memiliki akhlak yang mulia karena bertakwa tadi kan, yang menuntun mereka dalam kehidupan. Jadi contohnya saja di gambar itu ada orang atlet bulu tangkis. Jadi orang sukses itu tidak harus menjadi dokter, tidak harus menjadi ya kantoran-kantoran, bisa jadi membanggakan nama negara dan nama keluarga serta nama kalian sendiri dengan membela negara di olahraga. Selanjutnya, gambaran murid yang saya dambakan. Jadi saya ingin murid saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua adalah ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila yang udah benar-benar jadi pelajar Pancasila pasti punya 6 karakter ini. Selanjutnya, kelewatan. Mengembangkan diri secara aktif, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator menjalin kolaborasi dengan semua warga sekolah. Oh, itu suasana di sekolah ya. Nah, ini visi saya, mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter pelajar Pancasila. Ya, animasinya lambat. Dan ini visi sekolah, optimal dalam mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Visi sekolah kita yang sekarang, optimal dalam mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Itu dari saya, Bapak Ibu. Sekarang mungkin kita lanjut berdiskusi ya. Iya Bu ya. Nah, dari pemaparan saya tadi kita diskusi, bukan tanya jawab Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut, jangan bimbang, santai aja. Kita hanya berdiskusi. Jadi dari pemaparan saya tadi, ya ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Bu Masita mau bertanya? Hah? Ada nggak? Dari anak-anak saya? Ada yang mau tanyakan? Dari ibu-ibu? Nah, kalau untuk anak-anak tuh siapa? Kesya mau jadi apa Kesya? Cita-citanya apa coba? Mau jadi apa? Tuh, masa belum tahu, udah kelas 6 loh. Siapa tahu mau ikutin tuh pemain bulu tangkis tadi, Markis Gideon, Kevin Sanjaya. Mau jadi atlet kan? Siapa? Mau sembunyi? Tadi mau jadi apa Sari cita-citanya? Konten kreator lah. Ini itu salah satu apa ya? Potensinya dia. Jadi kita tidak bisa memaksa dia untuk menjadi seorang direktur karena dia punya keahlian atau apa tadi kodrat alamnya dia ingin menjadi konten kreator. Kalau saya dulu pengen jadi pemain sepak bola, tapi setiap main didatangin orang tua terus dijewer terus suruh pulang belajar. Jadi sampai sekarang nggak jadi pemain bola saya. Andika apa cita-citanya? YouTuber sama konten kreator lebih ya. Ya kita berdiskusi dengan kalimat tumpang ini Bu ya, tentang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang, nah dari kalimat rumpang yang pertama ini, mungkin dari rekan sejawat saya, mungkin dari anak-anak saya, dari para wali murid memiliki perumusan yang berbeda tentang kalimat rumpang berikut.
kita memberikan murid yang, karena dari seorang murid pun bisa jadi keinginannya berbeda. Memiliki karakter, Pak. Ya, memiliki karakter ya. Ya. Notulen. Oh iya siap, Pak. Jadi dari Bu Ulfa, dia menginginkan memimpikan murid yang berkarakter, inovatif. Catat notulen, dia inovatif. Kritis. Dari Ibu Masita mungkin apa? Mempunyai budi luhur. Memiliki budi luhur. Itu karakter budi luhur ya. Kira-kira Ibu ikan senior kita nih, menurut senior ini memimpikan murid yang seperti apa, Bu? Bermoral. Nah dari perwakilan wali murid atau semuanya, ini lagi rapat lah. Oh ya. Kuat mental. Waduh. Mandiri, belajarnya harus mandiri. Mandiri, Bu. Nah, dari itu perwakilan semuanya. Ya. Oh ya sudah. Dari Pak Nurdin. Ya. Murid-murid memimpikan murid-murid yang. Ya. Jadi kalimat rumpang. Ya. Kita sebagai pengajar atau pendidik itu, kalau saya pribadi memimpikan siswa-siswa kita yang cerdas, berakhlak mulia dan berkitab, serta tetap berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Dari murid, dari anak-anak apa? Kamu berkeinginan setelah lulus SD seperti apa? Menjadi orang yang seperti apa? Ada bayangannya? Menjadi lebih mandiri, itu kata si Dela tadi kan, menjadi lebih mandiri. Tuh. Oke, lanjutnya. Kalimat penumpang selanjutnya adalah kita percaya bahwa murid. Nah, kira-kira apa itu? Kalau Bapak Ibu guru bayangkan, kita percaya murid itu, bahwa murid itu, nah titik-titik. Aset bangsa. Kasih contoh. Nah, bisa masuk ke aset canda. Aset bangsa. Ya, bisa jadi murid adalah percaya bahwa murid aset bangsa. Kalau saya secara sekilas di otak saya, bahwa murid memiliki potensi, kekuatannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Kalau saya baca kalimatnya, yang muncul dalam pemikiran saya seperti itu. Kita percaya bahwa murid memiliki potensinya masing-masing, keahliannya masing-masing, jadi dia istimewa. Dari Bu Ulfa, apa Bu? Kita percaya bahwa murid unik. Nah, unik itu istimewa. Bu Masita, ini ngeri saya jawabin apa? Wow, murid apa Bu? Mempunyai kelebihan. Tuh, Bu Mirna. Hampir dengan Bu Ulfa. Apa itu? Mempunyai berbagai karakteristik yang unik sehingga Nah, harus karakter. kita jaga dan kita Lestarikan. kembangkan sesuai dengan potensi dan yang seperti program tadi. Oh ya, berarti memiliki karakter yang unik dan potensi yang berbeda. Garis besarnya gitu Bu ya. Ya, Bu Miharni. Kelas aset Miharni, Mirna. Sudah dari Pak aset bangsa. Oh, bangsa. Oh iya, sudah dari pertama. Pak Nurdin, bagaimana untuk kalimat penumpang yang kedua ini? Kita percaya bahwa murid. Kita percaya bahwa murid itu adalah bagian dari tanggung jawab dan amanah yang sangat unik bagi pendidik. Bagian ya, tanggung jawab ya itu. Nanti Bapak Ibu dari semua diskusi yang kita lakukan ini, kita akan merumuskan menjadi sebuah visi yang nanti kita rumuskan bersama. Seperti itu tujuannya. Kalimat penumpang selanjutnya yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan. Yang
langsung terpikir aja. Apa Bu Pak? Pengembangan. Pengembangan. Pengembangan karakter. Apa ya Bu? Potensi diri. Ya, karakter dan potensi diri. Notulennya pusing ya. Jadi kita di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri dari Bu Mirna. Betul. Wawasan yang luas dong Pak. Wawasan yang luas. Wawasan yang luas. Wawasan. Penumpang selanjutnya adalah murid sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa dididik, murid di sekolah sadar betul bahwa dia sedang dididik gitu ya. Ya, kelanjutannya yang jelas ya teman. Dia sedang dididik. Bu Hajah Masita. Tempat belajar yang didambakan. Ya, tempat belajar yang didambakan mungkin aman, bersih, itulah. Iya. Murid sekolah kita sadar betul bahwa belajar di tempat yang aman dan bersih atau didambakan. Ya. Selanjutnya Bu Mihani. Memiliki keterampilan agar siap hidup secara Nah, memiliki keterampilan agar siap apa Bu? Hidup mandiri. Jadi murid di sekolah itu sadar bahwa mereka itu memiliki keterampilan dan mandiri. Bu Mirna, apa Bu? Berakhlak mulia. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka berakhlak mulia. Dan perwakilan orang tua apa? Apa Cil? Cil. Menurut pandangan orang tua apa Der? Cil? Mereka dapat pelajaran yang layak. Oh yang layak. Ya, pembelajaran yang layak. Mungkin dari fasilitas mungkin ya, fasilitas sekolah. Dika, apa Dika? Mungkin pembelajaran. Apa? Pembelajaran. Pembelajaran itu bahwa sadar betul bahwa belajar itu penting ya, dari mereka belajar, dari Dika belajar itu penting. Kesya? Dapat pembelajaran yang layak. Yang layak. Sama dong. Sari? Menggali ilmu. Sadar betul bahwa berarti menggali ilmu itu lebih ke rajin belajar, mungkin yang lebih rajin lagi belajar. Jadi Pak murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid sekolah kita sadar betul. Itu yang saya belum paham maksud kalimat itu seperti apa, tujuannya kemana, apakah ini untuk anak siswa atau untuk sekolah atau pendidiknya? Kalau yang saya tangkap ini yang kita ketahui Ditujukan ke siswa. Jadi kita tuh menilai siswa itu sadar kalau mereka tuh begini gitu. Ya, jadi kalau saya menurut murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ada hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, pendidikan yang layak. Berarti kembali mungkin ke sarana dan prasarana. Kita warga di sekolah ini, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk kalau tanggapan saya, kita sebagai warga sekolah di sini, kita meyakini untuk kedepannya sekolah kita itu akan seperti apa. Bisa juga kita warga di sekolah ini yakin untuk dari beberapa pandangan dari muridnya, dari fasilitas sekolahnya mungkin, atau dari ruang lingkup sekitar sekolahnya,
dari segi keamanannya, kebersihannya, seperti itu. Bisa saja contohnya kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama memfasilitasi sekolah atau bersama-sama mensukseskan program yang dibuat sekolah. Nah, seperti itu. Bu, Pak, apakah ada tanggapannya? Mengembangkan potensi murid. Oh, mengembangkan potensi murid. Nanti terus ditulis nanti supaya bisa disalin sama notulen. Bu, masih tahu? Mengajarkan anak yang baik. Mengajarkan anak dengan baik. Berarti ya kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk mengajarkan anak dengan baik. Bu Mirna, Saling tolong-menolong antara sesama warga sekolah. saling tolong menolong antara warga sekolah ya. Bu, perwakilan apa apa kita warga di sekolah ini yakin untuk Andika Jaga kebersihan di lingkungan sekolah. menjaga kebersihan. Warga di sekolah ini yakin untuk ya bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dari Pak Nurdin, kira-kira apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat berubah dan mampu berkompetisi dengan adanya perubahan visi di masa datang. Nah, tuh panjang Bu, kita air. Dapat berubah dan mampu berkompetisi dengan adanya perubahan visi misi di masa yang akan datang. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah ini larinya kemana tergantung diberi kebebasan bagi siapa yang mau menanggapi. Mau larinya ke mana Kak? Mau kemana-mana. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apanya? Untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, perlu mewujudkannya kurikulum merdeka belajar, ya. Bu masih tahu? Nah, ini ngerti, Bu Hajah. Harus adanya kerjasama antara orang tua, murid, dan warga sekolah. Iya, mantap aja kok, mantap pokoknya Bapak Ibu ini. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa perlunya kerjasama antara sekolah dan orang tua murid. Lalu lintas sekolah, ya, mentaati peraturan sekolah yang ada di sekolah ya. Jadi kita dan warga di sekolah itu sadar bahwa harus mentaati peraturan di sekolah. Setiap siswa memiliki kelebihan masing-masing dari perwakilan orang tua. Nah, dari siswa dapat Dika apa Dika? Kita harus menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan sekolah berarti ya menjaga kebersihan. Lalu menjaga lingkungan sekolah mungkin ya luas, lebih luas daripada kebersihan, bisa keamanan juga. Oke, siap? Ya, sopan. Paham bahwa harus sopan kepada guru atau yang lebih tua. Sari, belajar itu penting. Jadi dia sebagai murid meyakini bahwa dia paham kalau belajar itu penting. Pak Nurdin, paham bahwa kita memahami satu kalimat bahwa di sekolah itu seperti apa. Nah, sudah Bu ya, kalimat rumpang ini kita bahas bersama-sama. Yang ingin saya jelaskan adalah inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Sama-sama kita ketahui tadi, visi sekolah itu adalah optimal dan mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Nah, jadi apa? Perubahan dalam yang ingin dilakukan oleh sekolah adalah mengoptimalkan
pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Pendidikan kalau kita baca di visi sekarang ini adalah pendidikan yang berkarakter. Jadi sekolah menginginkan pembelajaran yang optimal dalam pengembangan pendidikan yang berkarakter. Nah dari sini, dari visi sekolah ini, kira-kira perubahan yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi ini? Mungkin dari kalimat rumpang tadi sudah termasuk ada beberapa yang Bapak Ibu sampaikan, itu adalah salah satu inisiatif kita untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan visi sekolah sekarang, yaitu optimal dalam mengembangkan pendidikan karakter. Nah, jadi kalau saya garis besar, gak apa-apa kalimat yang tadi diulang, yang sudah saya, yang dari kalimat rumpang tadi mau disampaikan lagi gak apa-apa. Karena memang ada beberapa kalimat tadi yang sudah memang berkenaan dengan visi sekolah kita yang sekarang. Apa itu Bu Ulfa kira-kira dari Ibu Ulfa? Berpendidikan yang berkarakter. Sama seperti kalimat rumpang tadi, tapi kalimat rumpang ini kan satu-satu dijelaskan untuk ini. Nah, kalau Ibu ini langsung aja salah satu yang Ibu sebutkan tadi sebenarnya sudah masuk dalam visi sekolah kita. Contohnya yang saya sebut tadi mandiri tadi Ibu sebut, baru disiplin. Nah itu kan pendidikan yang berkarakter juga, mengembangkan karakter disiplin. Dia menurut Bu Ulfa, pengembangan pendidikan yang berkarakternya salah satunya adalah jujur. Bu Masita apa kira-kira? Berakhlak mulia. Nah itu yang Bu Hajar ini memang menarik. Bu Mirna, Bu Mirna. Aku salah seperti itu. Apa Bu? Religius. Nah sesuai. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kegiatan. Komite nanti forumnya, forum kedua. Oh iya. Jadi ibu komite yang memimpin rapat. Oh. Kita dua-duanya juga. Ya. Oke, kegiatan pada hari ini kita akhiri, cukup sekian. Kedepannya seperti janji kepala sekolah nanti kita akan mengadakan pertemuan yang kedua, khususnya komite dan kepala sekolah, komite dan orang tua murid, dan mungkin nanti juga perlu Bu Iza nanti kita bisa undang juga, siapa tahu ada materi yang disampaikan ya, supaya membangkitkan motivasi untuk orang tua murid. Siapa tahu langsung keluar 10 juta gitu kan. Oke, demikian kegiatan pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.